Oke, kali ini channel Randoms akan mencoba mereview sebuah film ya yang bulan Desember itu tayang, yaitu Avatar Fire and Ash ya. Saya di sini bukan orang yang benar-benar ahli dalam perfilman, sinetfil, atau orang yang pernah sekolah atau kursus lah, ataupun punya kenalan-kenalan di dunia perfilman atau acting dan sebagainya ya. Saya hanya penyuka film biasa, ya bukan yang suka banget semua film, tapi saya cenderung nggak milih-milih film ya, film komedi, film drama, film action itu kalau memang menurut saya pengen nonton ya saya tonton. Saya nonton kemarin itu bareng istri di Surabaya di TP5 ya, 3D tapi yang standar bukan IMAX ya, kayak gitu yang pakai kacamata ya. Oke, saya mulai ya. Saya bikin sesingkat mungkin biar nggak terlalu banyak spoiler, tapi tetap mengandung spoiler. Untuk cerita utamanya ini saya sampaikan ya. Oke, jadi si Quaritch tetap ingin mencari Jack Sully. Ya, Jack Sully ikut suku air, ketemu sama si Farang, ketemu juga si Quaritch dengan Jack Sully. Waktu itu mereka ketika pihak itu konflik ya, berpisah lagi. Quaritch tetap mau cari Jack Sully, kerjasama sama si Farang, ketemu Jack Sully, konflik. Nah, terus seperti itu endingnya. Endingnya seperti apa? Kalian tonton sendiri ya. Setelah ini, saya ingin breakdown per karakter ya, karena saya ingin banyak bercerita tentang beberapa karakter ya. Apakah teman-teman ada yang pendapat sama ataupun berbeda, boleh taruh di komen. Ataupun saya salah ya, karena cenderung lupa dan sempat saya agak ngantuk sih, tapi sebentar aja cuman. Oke, yang pertama Spider sih. Menurut saya Spider yang pertama itu saya Herman ya. Kenapa Spider ini bisa menjadi sangat penting ya dalam cerita ini? Oke, dia nyelamatin tapi nggak orang yang bener-bener dia berjuang terus bertarung dengan luar biasa, dia sampai terluka, sampai mengorbankan apapun. Enggak, dan beban gitu loh ya, entah kehabisan oksigen lah, karena kan dia nggak bisa napas, yang satu-satunya ya, termasuk satu-satunya manusia yang tinggal di situ di planet Pandora ya kan. Sebenarnya si suami istrinya Jack Sully itu juga, si Neytiri itu nggak seneng, karena yaitu anak-anaknya si Jack Sully itu udah berapa kali mencoba menyelamatkan laba-laba spider. Selain Jack Sully itu mendatangkan masalah ya, musuh-musuhnya ngejar Jack Sully ya, Spider itu juga datengin masalah, karena kapten musuh utamanya Quaritch itu ya, itu yang kalau nggak nyari Jack Sully ya nyari anaknya juga gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir ya, si Spider itu kan anaknya dari kolonel Quaritch itu kan, ya itu sebenarnya balik lagi ke orang tuanya, ke kolonel Quaritch itu juga nggak diapa-apain, nggak disiksa, nggak dikampleng, nggak digibeng, nggak disikat, nggak diaperkat lah, pokoknya ya aman aja gitu ya. Yang notabene malah nyusahin, dan di situ juga nggak melakukan penelitian, di situ nggak punya kepentingan apa-apa ya, cuman pengen ngumpul aja, nggak mangan ngumpul gitu. Apalagi kan di cerita sebelumnya ya, Spider kan juga udah nyelamatin Quaritch itu kan, dia merasa itu bapaknya, ya udah tahu lah itu bapak kandungnya ya kan. Di ujung-ujungnya akhirnya kan jadi film yang ketiga gitu ya. Terus tentang Jack Sully ya, Jack Sully ini ya seperti sebelumnya ya, dia di suatu tempat lah pasti ada yang ngincer dia. Jack Sully ini traitor itu ya, maksudnya kayak dia pengkhianat. Ya di cerita sebelumnya Jack Sully juga ya kan, dia sebenarnya juga udah merasa aku nggak bisa tinggal di ya suku air gitu ya, karena apa namanya akan membahayakan keselamatan itu yang saya ingat ya kayak gitu ya. Akhirnya dia mau pergi aja, ternyata nggak boleh, jadi truk maktum gitu yang terbang sayapnya jatuh. Musuhnya nyari dia, tanya-tanya di mana dia tinggal, selama nanya-nanya itu ya banyak perjalanannya ya, mengancam suku ya, mana nanti dibong ya. Itu ceritanya nggak jauh beda dengan cerita yang sebelumnya, cuman kali ini tuh ketambahan cerita, dia itu ya bertemu suku As itu ya, yang bertempat tinggal di pegunungan api gitu ya, ketemu dengan bukan Farang, sorry ya. Terus selanjutnya adalah Neytiri ya. Neytiri ini adalah istrinya dari Jack Sully. Ini yang menurut saya paling oke lah ya di film itu, secara ya wis, secara pengembangan karakter, secara emosi. Dia kan bertolak belakang ya awalnya ya, pendapatnya tentang Spider ya dengan Jack Sully ya. Jack Sully itu ingin mempertahankan Spider, sedangkan Neytiri itu yang nggak mau ada Spider di situ, karena ya jadi ancaman ya buat sukunya, buat keluarganya ya. Dapat banget emosinya waktu berantem itu, sosoknya yang luar biasa ya digambarkan di situ. Dia punya inisiatif, dia punya kekuatan ya, tekadnya itu kuat gitu ya. Dia juga membantu Jack Sully ya. Dia akhirnya juga paham ya kenapa Jack Sully mempertahankan Spider, dan akhirnya dia juga, si Neytiri mempertahankan Spider. Tapi delivery kenapa sih akhirnya si Neytiri mau mempertahankan Spider itu juga kurang sih menurut saya sih. Makanya ya dari awal, karena kan tentang Spidernya juga kurang ya, karena Spidernya itu menurut saya nggak punya andil yang sebegitu bagus kuat untuk bisa dibela mati-matian ya. Ada suatu scene yang menurut saya nggak oke banget, yaitu antara si Jack Sully tiba-tiba setelah diselamatkan oleh Spider, tiba-tiba dia malah mau bunuh Spider. Terus kebalik, waktu si Jack Sully mau bunuh Spider, Neytiri membelani Spider, maksudnya jangan dibunuh Spidernya ya, jadi kayak gitu loh ya. Tapi menurut saya deliverynya kurang, kayak ya Allah ya, kayak dilalah gitu loh ya, ujuk-ujuk gitu loh, yang kurang banget gitu loh. Terus selanjutnya itu Kolonel Quaritch ya. Nah, ini
Saya jadikan satu Kolonel Quaritch sama Farang. Farang itu sesuai judulnya itu harusnya main antagonis. Nah, nanti yang ketiga ini kayaknya tetap Quaritch. Quaritch ini ketemu Farang itu karena Quaritch itu mau ngajak kerja sama Farang buat apa nyari si Jack Sullivan ini ya. Karena kan Quaritch itu nyari ya belum ketemu aja ngajak kerja sama. Oh, ya nggak, aku habis pikir ya kenapa strateginya Quaritch itu ya dia itu kayak menawarkan senjata gitu ke Farang. Farang kan berantem sama Jack Sully dan timnya itu kan dengan keluarganya itu kan salah satunya juga pakai senapan senjata api. Terus akhirnya kedatangan si Quaritch ke markasnya si Farang itu ya Farang ditawar senjata api yang diidam-idamkan itu ya gue seneng. Nah tapi saya herannya kenapa sih Kolonel Quaritch itu pakai strategi itu gitu loh ya. Kenapa dia nggak bunuh aja semua apa sukunya si Farang itu yang cuma sedikit penduduknya, tempatnya juga kecil, nggak luar biasa terus gimana-gimana, enggak. Farangnya aja juga bukan orang yang sangat pintar, sangat logic banget, enggak sih. Dia cuman nggak mati-mati aja gitu loh. Mau ditembak nggak sama Loak ya Loak pasar ya itu juga nggak ditembak. Basmi aja suku As itu ya, daripada harus ribet harus ada sampai ada karena bertiduran bersama ya, bercocok tanam di situ nggak ada tanamannya. Wow. Di kasur hanya mereka kayak dekat gitu ya, kayak sejoli gitu ya. Tinggal dibunuh aja sukunya, ditawan aja si Farang itu untuk nunjukin gitu loh ya. Menurut aku gitu aja ya. Dia ngabisin banyak-banyak apa materi dan disetujui lagi sama jenderal yang mimpin itu. Nah si Farang ini ya aktor yang hanya cuma lewat aja kayak figuran aja, nggak punya strategi apa, cuma menembarkan teror, tapi teror yang nggak menakutkan ya menurut saya. Kekuatannya apa juga, dia paling bisa nyambungin ekor itu yang bikin kayak gimana itu kan. Farang ini paling nggak dia punya senjata kayak racun apa yang bisa nyebar, ya sebenarnya orang licik lah. Terus dia bisa punya mata-mata yang handal, dia punya kendaraan apa burung-burung apa gitu, dia bisa mengontrol apa, bisa masuki mimpi kayak Freddy, atau bisa apa namanya Mandauter bisa mengeluarkan api lah, apa kaki busin, atau bisa menghancurkan beberapa hektar lahan buat pembangunan. Untuk Kiri dan Loak saya jadikan satu ya. Pertama untuk Kiri ya, untuk Kiri perannya ya masih cukup vital ya, sama seperti film sebelumnya karena dia punya kekuatan yaitu ya titisan si Eiwa lah ya menurut saya ya. Si Kiri dia punya peran penting dan kadang peran pentingnya itu dilakukan untuk hal-hal yang kurang faedah gitu loh ya, kayak yang buat si Spider nyelamatin Spider itu ya, itu ngapain sih sampai segitunya, balikin aja si Spider ke orang tuanya. Maksudnya delivery urgensinya itu kayak belum terdelivery dengan baik gitu loh ya menurut saya. Apalagi si actingnya Spider dan si Kiri dan Spider itu actingnya sama-sama kurang ya menurut saya ya. Final battle-nya bantuan dari Kiri itu menurut saya sih nggak yang istimewa banget, enggak. Kalau kamu lihat ya film kayak Dune, film kayak Lord of the Ring yang terakhir itu kan, ketika ada pihak lain, pihak ketiga yang bantu, entah kekuatan dari mana bantu, itu delivery-nya luar biasa gitu loh ya, punya scoring yang bagus, delivery yang luar biasa gitu, yang fantastis gitu loh ya. Kalau untuk Loak itu oke, dia mungkin pengembangannya dia di sini berani ambil keputusan ya. Sebenarnya sih dari film sebelumnya juga dia kan berani ambil keputusan juga, bukan berani dia itu kayak juga sembrono kan, dia kayak dia sulit diatur gitu loh ya. Cuman di film ini ya spoiler ya, nggak ada korban jiwa ya. Itu kalau di film kemarin kan ada korban jiwa ya, yang kakaknya si Loak itu ya. Cuman menurutku di film ini perasaan bersalahnya Loak itu belum benar-benar di delivery dengan baik gitu loh ya. Rasa traumanya dan sebagainya gitu, dia itu masih kayak seenaknya sendiri ngambil keputusan sendiri, walaupun keputusannya itu menguntungkan di final battle gitu loh ya, menjelang final battle gitu loh ya. Tapi ya menurutku ya masih anak bau ingus gitu loh ya, dia masih sulit diatur ya. Jack Sully Spider itu ikut sama kawanan pedagang gitu ya istilahnya ya, karena musuhnya udah mau ngejar ya, daripada nyerang ke negeri air lagi ya kan, dia ikut pedagang. Juga udah menceritakan ya memang ada perampok yang bandit udara namanya ya, si gengnya Farang itu, kelompok As itu ya. Akhirnya beneran muncul si rombongan pedagang itu kan sebelumnya pernah diserang sama gengnya As itu ya. Kenapa waktu itu mereka udah langsung hancur aja, semua gagal total dah. Harusnya kalau mereka itu sudah pernah diserang, mereka tuh sebenarnya harus prepare, harusnya udah antisipasi bawa pasukan lebih banyak lah. Yang paling nggak, walaupun ada yang hancur lah pesawatnya mungkin ya, tapi yang lainnya selamat karena dia sudah antisipasi cara nyerangnya gimana ya. Apalagi di situ ketambahan Jack Sullivan ya, Sullivan kalau Jawanya itu Joko Sullivan ya. Setelah itu nggak diceritain lagi gimana ceritanya si ketua paguyuban pedagang itu kayak gimana, kemampuannya nggak ditunjukin, dia bisa memandu pasukan pedagangnya. Diceritakan di situ kan pedagangnya itu kayak orang yang kaya dan kendaraannya itu kayak mewah gitu ya. Paling nggak dia punya pasukan sendiri lah yang luar biasa gitu ya. Paling nggak walaupun nggak membunuh As, dia membuat
suku Aslari gitu loh ya. Jack Sully itu sempat ditolong sama ilmuwan yang empati nyelamatin Jack Sully pakai operator kawat gitu ya. Tapi guys, oke lah, dia deliverynya kurang gitu loh ya, maksudnya dia ngasih reason kurang. Oke, nggak apa-apa, dia orang random yang tiba-tiba sadar, tapi setelahnya itu mungkin dia nggak ada kabarnya selamat apa enggak, nggak tahu ya, nggak tahu, koreksi ya kalau ketinggalan ya. Si general yang cewek dia yang masa kalah sama Quaritch sih, nggak berani sama Quaritch, dianya loh kayak kaku bahasanya itu, tapi ya mau-mau aja gitu loh ya. Dia nggak bikin keputusan krusial gitu loh ya, yang taktis gitu ya dalam menangkap Jack Sully, dalam menambang Amrita. Amrita itu darahnya dari paus itu ya, Amrita. Ada kayak itu gaya daya magnet ya, magnet yang bisa ngancurin dan mengangkat ke atas. Dan seberapa besar ancamannya itu ya, dia kan sekilas tapi nggak benar-benar kayak membuat orang-orang situ tuh urgent, karena mereka padanya plonga-plongo. Ya, kalian sebagai jenderal itu punya strategi, entah meninggalkan kapal kah, yang penting dia selamat dulu, nanti merencanakan lagi di film 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu loh. Sampai kemudian secara durasi itu 3 jam sih, aku nggak merasa yang ngantuk banget, enggak ya. Aku mungkin agak bengong bentar ya, karena yang poin kuncinya adalah gambarnya atau sinematiknya luar biasa lah. Aku kayak nggak pernah lihat film animasi itu seperti detail seperti ini, indah seperti ini, apalagi 3D ya. Jadi saya menikmati itu karena ceritanya ya nggak bisa kayak kita nikmati, nggak bisa saya nikmati ya. Cuman ada satu kekurangan menurut saya ya, yaitu FPS atau frame per second. Jadi semutnya gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ada scene itu yang FPS-nya itu tinggi gitu loh ya. Terus balik lagi standar, terus ada tinggi lagi ya itu. Jadi menurut saya sih nggak konsisten ya. Menurut saya kurang nyaman aja, dikit lah ya, dikit. Kalau untuk scoringnya apa ya, musiknya ya mungkin soundtracknya dan sebagainya itu aku nggak inget ya itu bagus atau enggak, kayak nggak mengena karena ceritanya kayak gitu ya. Beda kalau kalian mungkin lihat film yang scoringnya itu bagus, yang bikinan Hans Zimmer atau film Titanic ya, saya suka Titanic ya teman-teman ya, karena musiknya itu sampai mengena gitu. Saya sedih gitu ya, saya mengena saya. Oh ya, Interstellar ya maksud saya, yang tadi film soundtracknya dari Hans Zimmer itu mengena banget. Jadi sampai saat ini pun kalau lihat musiknya, dengerin ya musik ya sebagai tambahan ya, kalau saya pribadi lah ya, sebagai orang yang hanya suka, bukan orang yang ahli atau punya pengalaman di bidang ini gitu ya, mungkin ada disisipkan ya mengenai kondisi bumi kayak gitu. Kenapa urgensi itu, apa sih urgensinya perusahaan itu sampai bawa jenderal, sampai bawa Quaritch untuk terus-menerus eksploitasi Pandora gitu ya. Kenapa dia nggak bawa armada yang lebih canggih, kayak juga paling nggak ada rebutan ya. Perusahaan itu juga bertarung dengan perusahaan lain gitu loh ya. Istilahnya kan dulu kayak menurut aku lebih seru gitu ya. Jadi tarung antar teknologi gitu ya untuk menguasai Pandora. Mungkin bisa dibuat kayak Jack Sully ya. Jadi orang bumi coba pendekatan kepada tokoh-tokoh orang-orang di Pandora, gitu. Ngumpul di situ. Ya wes akhirnya jadi sukunya, gabung jadi sukunya. Terus dia bikin anak yang banyak. Akhirnya lambat laun jadi penguasa di situ, jadi ketua suku, dan dia bikin kebijakan yang mengizinkan makhluk langit atau bumi itu untuk ya sedikit eksploitasi Pandora. Itu jadi pendapat saya, review saya ya.